Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Putra Janto, biasa dipanggil Rozan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengikuti kelas HR Generalis Batch 03 oleh Pak Himawan Pramudita. Ya, untuk sesi pertama saya menarik ya ketika kita bisa sebelumnya dijelasin dulu kita nih masuk dalam golongan apa. Ada HR staff, HR paruh gada, HR single factor, sama job seeker. Nah, kebetulan saya termasuk adalah orang yang ke job seeker karena masih fresh graduate. Habis itu kita jelasin nih kalau HR itu terdapat berbagai macam job desknya. Ada di rekrutmen, ada di people and development, ada learning and development, lalu ada organization development, lalu ada general affair, sama ada bagian admin dan seterusnya. Lalu untuk sesi kedua saya mendapat banyak insight ketika bahwa HR itu harus tertib dalam administrasi. Nah, administrasi yang dimaksud ini adalah seperti pengaman perusahaan sampai ke gerbang masuknya. Nah, lalu saya juga baru paham kalau ternyata perusahaan itu memang rata-rata menggunakan form aplikan karena untuk memastikan bahwa CV ini jelas, karena banyak CV itu yang tidak berstandar selama saya mengikuti kelas ini. Lanjut kepada sesi ketiga, kami belajar tentang employer branding, di mana employer branding ini berguna untuk memikat kandidat agar kandidat mau datang ke perusahaan kita. Yang bisa dibilang identitas perusahaan ini penting ya, mencakup visi, misi, lalu lokasi, lalu kultur gimana, dan yang lain-lain. Dan gunanya ini juga untuk memotivasi serta mempertahankan karyawan, meskipun kita tahu ya, kalau perbandingan skill dan attitude ini sering banyak diperdebatkan, tapi dengan saya mengikuti kelas ini emang dimana-mana attitude itu dulu nomor satu, karena skill itu bisa diasah ya. Lanjut pada sesi keempat, saya belajar tentang bagaimana performa karyawan itu, serta karyawan tersebut harus berada tetap di jalannya, harus berada mengikuti aturan yang pas dan sesuai gitu. Karena harus dikawal serta diarahkan dengan adanya KPI, Key Performance Indicator, dan juga harus menggunakan metode SMART seperti itu. Lalu pada sesi kelima, saya juga belajar bahwa bagaimana menjaga hubungan kerja, yang bisa dibilang ini pengalaman baru buat saya, karena karena saya mengetahui perjanjian kerja nih, karena dibagi menjadi dua, ada PKWT itu untuk karyawan kontrak dan PKWTT untuk karyawan tetap. Lalu untuk sesi ke-6, sesi terakhir, saya belajar tentang apa itu GA, General Affair ya. Jadi GA ini sebenarnya juga termasuk HR, di mana GA ini memiliki tanggung jawab untuk semua sarana yang ada di kantor. Mungkin dengan saya mengikuti kelas ini, saya bisa banyak mengambil kesimpulan kalau GA ini kayak seperti jika ada magang, ada mahasiswa magang atau apa, dengan dilengkapi laptop, atau mungkin dengan sarana-sarana meja atau enggak minuman-minuman lainnya seperti itu ya. Jadi kelas ini lumayan membantu saya menambah insight saya, karena mungkin ilmu ini nggak dapet di kampus, tetapi ini sangat berguna buat saya untuk kedepannya. Mungkin kalau misalnya disuruh untuk memilih job desk mana yang lebih disukai, sebenarnya saya dengan mengikuti kelas ini saya tertarik pada rekrutmen sama people development, kayak bagaimana kita bisa tahu nih karakteristik setiap orang yang cocok untuk perusahaan, serta bagaimana jika sudah masuk ke perusahaan, bagaimana gimana cara kita mempertahankannya, gimana cara kita meningkatkan kinerjanya, bagaimana caranya kita untuk memberikan benefit yang sesuai dengan hasil kinerjanya.
seperti itu. Sekian ini refleksi saya dalam mengikuti kelas HR generalis batch 03 oleh manajemen SDM. Terima kasih.